Pernah gak sih lo pas malam-malam disuruh emak lo buang sampah keluar rumah, terus tiba-tiba lo ngeliat ada makhluk aneh lagi nongkrong di dalam tong sampah cuy? Karena di episode kali ini kita bakal lihat nasib apes 3 monster cilik dari The Real Monster yang nekat bolos sekolah demi ngerayain Halloween. Tapi ujung-ujungnya malah ketuker sama anak manusia biasa gara-gara sebuah kostum. Penasaran seseru apa alur cerita kartunnya? Yuk langsung kita meluncur ke pembahasannya di Tayang Kembali. Cerita dimulai pas malam Halloween yang super gelap. Ada bocah bernama Nicky yang lagi apes disuruh buang sampah. Kakaknya yang jahil, si Jake, malah ngecengin Nicky sambil ngelempar kantong plastik. Pas Nicky lagi ngedumel sambil buka tutup tong sampah, dia malah nemuin monster kecil lagi asik ngambil sampah rumah tetangganya. Nicky langsung teriak histeris ketakutan dan gedor-gedor pintu rumah. Tapi pas kakaknya buka pintu, si monster udah lari duluan ke dalam hutan. Bikin kakaknya malah ngetawain Nicky karena disangka halusinasi ngelihat kelinci. Kemudian berpindah ke tempat pembuangan sampah kota yang luas. Ternyata di bawah tumpukan sampah itu ada kehidupan tersembunyi para monster cuy. Di sebuah auditorium bawah tanah yang kumuh, 3 sekawan monster ikonik kita yaitu Ikis yang mirip kelinci bertelinga besar, Oblina yang mirip tongkat hitam putih, dan Kram yang matanya harus dipegang pakai tangan baru aja masuk buat dengerin pengumuman penting. Gak lama kemudian sang kepala sekolah berkaki banyak yang super galak, The Grumble, datang dengan aura intimidasi tingkat tinggi. Dia langsung merebut kertas ejekan dari tangan muridnya dan mulai berpidato dengan suara menggelegar. Malam ini adalah malam Halloween pertama kalian, malam yang penuh kekacauan, kenakalan, dan teror total. Para monster langsung bersorak kegirangan, tapi sedetik kemudian The Grumble langsung teriak, hasil ujian tengah semester kemarin bener-bener bikin gue kecewa. Masa nakut-nakutin bocah umur 8 tahun aja kalian gagal total, teriaknya sambil pamer celana anak kecil sebagai barang bukti kegagalan mereka. Semua murid malah ngetawain The Grumble yang lagi ngamuk. Merasa diremehkan, The Grumble langsung ngasih hukuman kejam. Ikis yang mencoba protes tapi kepala sekolah langsung muter mesin judi raksasa. Bahkan jalan keluar pun dijaga ketat sama monster raksasa peliharaannya bernama Snorch. Tapi dasar bocah pada nekat, si trio Ikis, Oblina, dan Kram mutusin buat tetap kabur demi ngerayain festival manusia itu. Lewat jalan pipa pembuangan air yang sempit dan berbau busuk, mereka merangkak pelan-pelan ke permukaan bumi. Kram yang cerdik bahkan berhasil ngelumpuhin si monster penjaga Snorch dengan ngejatoin kloset bekas tepat di atas kepalanya sampai pingsan. Akhirnya mereka berhasil keluar ke dunia manusia yang lagi ramai sama anak-anak berkostum seram. Begitu sampai di komplek perumahan, trio monster ini langsung semangat pengen mempraktekkan ilmu menakut-nakuti mereka. Kram langsung nyamperin 2 anak kecil buat nakut-nakutin. Tapi bukannya nangis, si anak kecil malah megang badan Kram yang bau sambil bilang, "Wah, kostum gosok dan cium ya, bau busuknya dapet banget nih." Oblina dan Ikis yang ikutan pamer tampang seram juga malah dikira anak manusia yang lagi pakai kostum keren. Bahkan Ikis malah dikasih segenggam koin tembaga gratis. Trio monster ini langsung drop dan ngerasa harga diri mereka sebagai monster sejati hancur lebur gara-gara diremehin sama manusia. Tapi setelah mereka nyobain permen pemberian manusia, rasanya ternyata enak banget cuy. Mereka pun ketagihan dan mulai keliling rumah warga sambil teriak meniru anak-anak lain. Lucunya mereka salah dengar istilah trick or treat, mereka malah teriak step your feet. Warga yang ngeliat mereka malah kagum sama kreativitas kostum aneh mereka yang dianggap totalitas banget. Bahkan saking baunya si Kram, warga ngira dia udah mulai membusuk di dalam kostumnya. Puncaknya pas mereka menyelinap masuk ke sebuah pesta rumah. Pas anak-anak lagi main tebak-tebakan benda menjijikan di dalam kegelapan, si Kram dengan santainya ngelepas kedua bola matanya sendiri dan ngasih ke anak-anak di sana sambil bilang, "Nih, cobain pegang bola mata asli gue." Begitu lampu dinyalain dan anak-anak ngelihat bola mata copot itu bisa kedip-kedip sendiri, seisi ruangan teriak histeris dan lari kocar-kacir kena mental berjamaah. Sementara itu di luar, si Jake dan gengnya lagi asik main lempar telur dan kertas toilet ke rumah warga. Nicky yang malam itu kebetulan pakai kostum monster ungu yang mirip banget sama wujudnya Ikis, mendadak kepisah dari rombongan kakaknya dan jalan sendirian ke arah semak-semak hutan. Di saat yang sama, Oblina dan Kram lagi dikejar warga. Pas ketemu Nicky yang dikira Ikis, Oblina langsung pamer wujud aslinya yang mengerikan buat meluapkan kekesalan. Nicky yang aslinya cuma bocah manusia biasa langsung shock berat ngelihat monster asli di depannya, sampai akhirnya matanya mendelik lalu pingsan di tempat. Di tempat lain, temannya Jake malah salah tangkep. Dia ngelihat Ikis yang asli lagi kebingungan di semak-semak dan langsung nyeret dia sambil ngomel. Ikis yang panik langsung kabur dan manjat ke atas pohon. Tapi gengnya Jake malah ngepung pohon itu, ngegunjang badannya sampai Ikis jatuh, lalu ngikat seluruh tubuh Ikis pakai gulungan kertas toilet sampai bentuknya mirip mumi bertelinga panjang. Ikis yang udah pasrah akhirnya diseret sama geng manusia itu masuk ke dalam rumah pesta. Alih-alih takut, anak-anak di pesta malah bersorak kagum. Ikis yang badannya keikat kertas toilet malah diajak dansa romantis sama anak perempuan berkostum kotak, membuat
si monster kelinci ini bingung setengah mati dengan adat istiadat manusia. Di tempat pembuangan sampah bawah tanah, Oblina dan Kram yang gak tahu apa-apa akhirnya ngebawa tubuh pingsan si Nikki yang dikira Ikis ke markas mereka. Pas nidurin Nikki di atas kasur kumuh, Kram cuma bisa menghela napas sedih melihat sahabatnya yang mendadak berubah jadi kaku dan bisu. Bahkan Oblina pun ikut nyesel. Apa jadinya kalau The Grumble tahu kalau murid kesayangannya ketuker sama anak manusia asli yang baunya wangi cuy. Nikki akhirnya siuman dari pingsannya cuy. Tapi begitu dia buka mata dan ngelihat ada dua makhluk aneh lagi nongkrong di depan mukanya, dia langsung teriak histeris. Nikki yang lagi panik gemeteran mulai nanya. Kram dengan bangganya ngejawab, "Iya, kami ini memang monster." Nikki langsung ngebirit panik sambil teriak-teriak ketakutan. Oblina yang kesel langsung nyalahin Kram gara-gara mukanya terlalu serem. Tapi pas mereka interogasi, Nikki bilang kalau dia sengaja bikin kostum monster ungu itu karena terinspirasi setelah ngelihat monster kelinci yang hobi ngunyah sampah. Oblina langsung sadar kalau monster kelinci itu adalah Ikis. Dia langsung bikin teori kalau Ikis pasti ketuker sama Nikki di dunia manusia. Si Kram dengan otaknya yang rada lemot malah pamer keahlian lain. Oblina yang lagi pusing langsung ngeplak Kram buat buru-buru balikin si Nikki ke rumahnya sebelum semuanya terlambat. Apesnya pas mereka mau gerak, The Grumble mendadak nongol di depan pintu selokan. Kram langsung ngeles kalau Ikis lagi sakit dan butuh angin segar. The Grumble yang matanya rabun ngelihat wujud Nikki berkostum ungu cuma bisa ngedumel. Dia malah kelihatan lebih seger daripada biasanya. Buruan masuk ke dalam sebelum gue suruh Snorch buat nidurin kalian. Di auditorium bawah tanah suasana makin kacau cuy. Murid monster lain pada nyapa Nikki yang dikira Ikis. Bahkan ada yang mau bayar utang pakai bangkai tikus. Nikki jelas langsung masang muka mual dan jijik. Gak lama kemudian The Grumble naik panggung sambil senyum sinis. Si kepala sekolah galak itu langsung mulai memeriksa tugas rekaman video menakut-nakuti muridnya. Pas giliran Ikis dipanggil ke depan, Oblina panik dan nyoba ngebela. "Maaf Pak Grumble, tapi Ikis lagi nggak jadi dirinya sendiri hari ini." Tapi The Grumble tetap nyeret Nikki masuk ke mesin proyektor. Begitu videonya muter, mesin itu malah nampilin rekaman rahasia Nikki pas lagi nakut-nakutin kucing peliharaannya di rumah. The Grumble langsung terkesima. The Grumble sambil ngasih hadiah seekor kecoa hidup buat dimakan. Sementara itu di dunia manusia, nasib Ikis asli nggak kalah mengenaskan cuy. Di meja makan si kakaknya yang songong, Jake langsung ngancem Ikis pakai gagang sapu. Tapi gagang sapu itu malah digigit sampai patah dan dikunyah sama Ikis. Jake langsung teriak manggil emaknya. Pas di meja makan, Ikis dipaksa sarapan telur mata sapi. Emaknya juga ngomelin Ikis karena nggak mau nyopot kostum monster ungunya. Pas dipaksa ganti baju biasa, Ikis malah trauma ngelihat baju manusia yang terbuat dari bahan polyester. Baginya itu tekstur paling mengerikan di dunia. Karena lapar, Ikis langsung makan telur di piring dalam sekali telan. Pas emaknya nanya kenapa suaranya jadi sengak kayak ada kodok di tenggorokan, Ikis dengan polosnya langsung ngeluarin kodok hidupnya dari mulutnya sampai lompat-lompat di atas meja makan. Bahkan pas emaknya minta kecupan sayang sebelum berangkat sekolah, Ikis malah ngeluarin kodok lagi buat nyium pipi emaknya. Alhasil Ikis pun diseret masuk sekolah manusia dan dihukum masuk ruang detensi gara-gara pas ditanya guru soal rumahnya. Dia malah ngejawab dengan jujur kalau dia tinggal di tempat pembuangan sampah yang penuh belatung dan tulang ayam busuk. Di ruang detensi, Ikis bahkan bikin ciut dua preman sekolah setelah dia pamer kekuatan dengan cara menggigit kursi kayu sekolah sampai buntung dalam sekali hap. Sepulang sekolah, Jake dan gengnya lagi asik mau bagi-bagi permen di kamar, tapi Ikis udah depresi pengen pulang ke selokan. Jake yang usil malah nyamperin dan narik kuping panjang Ikis. Nah, pas ditarik kupingnya bener-bener bikin kesabaran Ikis habis cuy. Detik itu juga mata Ikis langsung berubah merah darah, badannya mendadak besar setinggi 15 meter dan dia langsung meraung dengan suara monster raksasa yang super menggelegar. Jake langsung kencing di celana dan ngumpet di bawah kolong kasur. Sementara teman-temannya lari terbirit-birit ketakutan. Di saat yang bersamaan, Oblina dan Kram berhasil ngantri Nikki asli balik ke rumah lewat pintu belakang. Begitu Nikki masuk kamar, Ikis langsung berubah kecil lagi dan keluar lewat jendela sambil ketawa puas bareng teman-teman monsternya. Nikki yang baru masuk kamar langsung nengok ke bawah kolong kasurnya dan ngelihat kakaknya lagi gemeteran ketakutan setengah mati. Cerita pun berakhir kembali di auditorium monster. Ikis lagi asik pamer sama teman-temannya, Oblina langsung motong sambil masang muka datar. Tiba-tiba The Grumble masuk ke ruang sambil merenggangkan jari yang banyak. Ikis langsung lemes ketakutan dan trio monster itu langsung berdiri sambil gemeteran parah. Tapi di luar dugaan cuy, The Grumble malah teriak di depan semua murid, "Kalian semua lihat baik-baik tiga monster di depan ini karena mereka adalah calon pemimpin masa depan kita yang sesungguhnya. Gak kayak kalian para cacing lemes yang penakut. Mereka bertiga berani keluar di malam Halloween dan bertindak kayak monster sejati." Kram langsung bisik-bisik dengan sombong, "Tuh kan, apa gue bilang, gak usah panik." Tapi senyum mereka langsung hilang pas The Grumble ngelanjutin kalimatnya, "Tapi karena mereka tetap terbukti ngelanggar perintah gue, hukuman harus tetap jalan." 3 pintu kamar penyiksaan langsung terbuka lebar di belakang mereka. Ikis cuma bisa nanya dengan suara gemeteran, Emangnya
di balik pintu nomor 3 isinya apaan ya pak? Dan layar pun langsung berubah hitam diiringi suara jeritan histeris mereka bertiga yang mengenaskan. Itu dia akhir dari petualangan kocak dan menegangkan dari trio monster kita di malam Halloween cuy. Dari alur cerita kartun yang seru tadi, kita diingetin lagi tentang pentingnya arti sebuah kejujuran dan keberanian buat mengakui kesalahan. Mengambil resiko buat ngelindungin temen itu emang keren, tapi kita juga harus siap sama segala konsekuensi atau tanggung jawab yang datang setelahnya. Makasih banyak buat lo semua yang setia nonton keseruan Ikis, Oblina, dan Kram sampai selesai. Jangan lupa klik like, share video ini, dan subscribe channel Tayang Kembali biar kita bisa terus merawat memori indah masa lalu bersama. Sampai jumpa di episode penuh nostalgia berikutnya. Tetap semangat, keep safe, dan stay grateful cuy. Gue pamit dan bye-bye.